lagi di podcast Sobat Uis. Wow, luar biasa banget. Hari ini hari yang Intan tunggu-tunggu kembali lagi. Akhirnya setelah sekian lama aku kembali jadi host di podcast Sobat Uis. Kali ini aku tuh kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, sudah berseliweran di Universitas Hipnusina, udah nggak asing lagi. Ayo, hari ini kita ada siapa nih? Hai, namaku Fritalia Frija dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Teknik Industri. Halo semua, perkenalkan nama aku Era Suci Ramadhani dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Industri. Oke, jadi hari ini kita kedatangan ada Fritalia dan juga ada Era. Dua orang ini itu memang udah nggak asing lagi di Universitas Hipnusina, apalagi di prestasi mahasiswa Universitas Hipnusina. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong. Wow, biar podcast kita makin semangat ya, makin membara-bara. Oke, Frita, kita hari ini tuh memang punya banyak pertanyaan ya terhadap HIMA tentunya. HIMA itu adalah himpunan mahasiswa Universitas Hipnusina, yang tentunya kita di Universitas Hipnusina itu kalau di Fakultas Sains dan Teknologi kita tuh ada 5 HIMA, benar? Betul. Dan sekarang itu kita kedatangan ada Fritalia dan Era yang akan memperkenalkan Himatri ya kalau nggak salah ya, HIMA Teknik Industri. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita udah denger nih, udah lihat yang merah-merah, yang membara-bara itu pastinya udah ada di belakangnya itu nama Himatri. Wow, luar biasa nggak tuh? Karena kalau nggak salah saya kemarin itu tahun ini ya kalau nggak salah itu baru selesai melaksanakan Fun Day ya, yeah. Fun Day. Terus ada kegiatan tahunannya itu Mobile Legend ya, Himatri kompetisi. Competition. Oh, Himatri Competition. Yeah. Wow, luar biasa banget. Oke, sekarang untuk kedepannya kita bakalan bakalan ngebahas nih bagaimana sih perjalanannya Himatri di Universitas Hipnusina, apalagi sekarang kita sudah bersama dengan pengurus inti ya, betul, pengurus inti Himpunan Teknik Industri. Oke, bisa dimulai Frita. Aku mau nanya deh, pertama itu apa tuh? Sekarang itu Himatri struktur organisasinya itu ketuanya siapa ya? Kalau untuk ketua kami ada di Doni Setiawan. Oke, Doni Setiawan. Ya. Terus wakilnya saya sendiri, Fritalia Frija. Wow, luar biasa. Terus Lalu kami ada 4 divisi. Yang pertama itu ada Litbang. Litbang itu adalah penelitian dan pengembangan. Nah, Litbang itu PA-nya atau pengawas anggotanya itu adalah Leonardo da Vinci. Kalau untuk PA-nya itu adalah Rianda Zaputra. Kadifnya. Lalu yang kedua ada Humas. Nah, Humas itu kan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat PA-nya itu ada di Haji Zainangga, Kadifnya ada di Muhammad Zaki. Lalu ada yang ketiga itu ada di Medcom, Media dan Komunikasi, PA-nya itu Akmal Raihan dan Kadifnya itu Era. Wow, luar biasa. Lalu yang terakhir itu ada kewirausahaan. Karena kan kita nih di industri kan juga belajar tentang kewirausahaan ya Kak ya. Jadi kami masukkan juga itu ke sebuah divisi kewirausahaan. Itu PA-nya ada Weli Amelia dan Kadifnya itu ada di Abdul Rifat, seperti itu. Wow, luar biasa banget. Ini kalau nggak salah Intan itu tuh memang semua kadif-kadif yang ada di Himatri itu memang hits di Universitas Hipnusina ya. Tentunya apalagi di Fakultas Sains dan Teknologi. Itu memang benar-benar udah terkenal banget nih teman-teman sekalian. Karena yang dari tadi openingnya Intan udah mention di depan kalau mereka ini itu memang benar-benar mahasiswa berprestasi. Jadi meskipun mereka sibuk dengan himpunan, tapi mereka juga menciptakan prestasi-prestasi. Kalau nggak salah saya kemarin Fritalia sebagai wakil dari Himatri dan juga ada ketuanya Doni Setiawan itu sudah berhasil mencetak kejuaraan di tingkat internasional. Bener ya. Jadi oke Frita, kalau kegiatan tahunan itu Himatri ada ada agenda apa aja gitu? Proker. Iya, proker ya, program kerja berarti ya. Kalau kami di Himatri itu program kerja tahunan itu adalah Himatri Competition. Itu akan kami laksanakan biasanya itu range dari bulan April sampai bulan Juni. Jadi sebelum akhir kepengurusan. Nanti di Himatri Competition itu ada banyak sekali lomba-lomba cabang-cabang yang
pastinya tuh menarik gitu loh Kak untuk mahasiswa, karena kan Himatri Competition itu adalah bisa dibilang tuh seperti apa ya? Seperti wadah terbesar lomba-lomba atau kegiatannya Himatri ini loh Kak, setiap tahun seperti itu. Kalau boleh tahu itu kolaborasinya dengan siapa ya? Atau apa pesertanya itu atau dari luar umum atau bisa dari kalangan mana aja, itu gimana ya? Kalau biasanya pesertanya itu kami kan tahun lalu itu ada tahun ini itu ada di seluruh Batam, sekota Batam. Tapi insya Allah tahun depan kami akan ambil skala internasional dan nasional. Wow, luar biasa banget. Ini nih perlu dicontoh ya, meskipun padat banget kegiatannya selain kuliah, tetapi juga masih bisa kesibukannya itu di Hima gitu ya. Di himpunan tuh sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang di luar yang mana tahu nih masih apalagi adik-adik SMA ya, yang kira-kira nanti ke depannya mau masuk kemana ya, kira-kira kok jadi ada anak teknik itu nanti bakalan kutu buku atau gimana? Enggak sayang, tuh tengok lihat kakak-kakaknya cantik-cantik masih cetar membana ya. Padahal kan pasti kalau di teknik, kalau udah bilang nih prodi mana teknik itu kan pasti kayak Sangat gimana gitu ya, sangat-sangat mainnya oli. Enggak sayang, kita tuh enggak gitu. Bengkel ya. Iya, tentunya kalau misalkan udah bergabung, kayaknya ya semuanya memang kalau misalkan udah bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Ibnu Sina itu tentunya pasti ceria-ceria. Oke, teman-teman sekalian, Sobat WIS, jadi kita tadi udah nanya-nanya nih tentang bagaimana sih agenda atau program kerja dari Himpunan Teknik Industri ya, benar. Kalau tahun ini kan kita udah masuk tahun ajaran baru ya. Iya. Udah masuk tahun ajaran 2025. Teman-teman kan sekarang di tahun dulu teman-teman di tahun 2023 ya. Iya, maba 2023. Gimana sih peminat dari mahasiswa baru yang baru bergabung nih di Himatri kemarin, open recruitment-nya ada berapa tuh peminatnya? Mungkin Kak Era boleh jawab? Mungkin untuk recruitment kemarin sekitar ada 70 kandidat yang mendaftar. Kemudian sampai kami melaksanakan open recruitment dan juga fun day, kurang lebih yang mengikuti itu 50 anggota. Wow, luar biasa. Karena sebelumnya Intan ini sebagai host, Intan tuh juga dari prodi Teknik Industri dan sebelumnya pernah juga nih bergabung di Himatri. Betul. Dan itu tuh memang seru-seru banget kegiatannya yang dibuat oleh Himatri ya. Karena memang bener-bener yang luar biasa banget antusiasnya, terus semuanya ya secara keseluruhan itu bener-bener sangat menggembirakan ya selama Intan menjadi mahasiswa baru. Memang di semester 1 semester 2 itu memang kayak lagi wow, euforianya tuh menjadi mahasiswa, apalagi di Universitas Ibnu Sina itu tentunya memang sangat luar biasa rasa-rasanya ya, sangat bahagia lah seperti itu. Terus buat teman-teman kalau ke depannya nih, kira-kira apalagi yang mau diterbitkan dari dari organisasi nih, apalagi nih yang mau kayaknya kan tadi itu Himatri Competition, nanti target kedepannya bakalan ada lomba tingkat internasional. Terus apalagi nih yang mau di-upgrade lagi? Boleh jawab ya? Iya. Jadi kalau kami itu next kegiatan kami itu ada yang namanya pelatihan AutoCAD. Wow. Nah, pelatihan AutoCAD itu sengaja kami adakan itu tuh untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skillnya dari anak-anak Himatri. Jadi ketika nanti kita sudah selesai jabatan dari Himatri, kita mendapatkan soft skill dan juga hard skillnya. Soft skillnya tuh ya banyak, ketika kita berorganisasi kan Kak, kita bisa melatih public speaking, kita bisa melatih keberanian bertemu orang lain, manajemen waktu. Nah kalau hard skillnya itu seperti itu, kayak mungkin pelatihan AutoCAD atau mungkin dari lomba-lomba desain atau lain sebagainya, yang pastinya diperlukan juga sama lulusan prodi kita, teknik industri gitu. Wow, luar biasa. Terus kalau dilihat-lihat ya, Frita, Era, itu tuh di kampus kita kayaknya yang belum ada S2-nya itu cuman teknik ya. Aduh, kayaknya ini nggak sabar lagi ya, mana tahu ya dekan kita itu mau buka S2 ya. Kira-kira kalau misalkan memang nanti dikasih rezeki untuk nyambung S2, kamu mau di mana? Kalau misalnya di IPSI ada teknik industri Ibnu Sina.
Iya Karena kan sekali jalur kan Kak. Maksudnya Iya, bener juga banget. apalagi Universitas Ibnu Sina itu kan universitas unggulan. Jadi ketika S1-nya di Universitas Ibnu Sina, kalau S2-nya ada teknik industri pula yang satu jalur, kenapa tidak gitu. Iya, bener banget. Karena teman-teman Sobat Uis semuanya, kita tuh memang seluruh jurusan sekarang yang ada di Universitas Ibnu Sina, semuanya itu udah ada S2. S2-nya gitu ya. Tinggal teknik aja nih yang belum. Jadi buat Sobat Uis yang ada di luar Batam ya, kalau kalian lagi mau cari S2 itu bisa ke Universitas Ibnu Sina, tetapi untuk tekniknya mungkin masih Belum. bismillah, doain aja ya, semoga cepat-cepat nge-launchingnya. Semoga tahun depan ya Kak. Iya, amin. Ya, kita doain ya. Semoga Universitas Ibnu Sina juga semakin menyala lah pokoknya ya. Kita doain yang terbaik untuk universitas kita tercinta. Oke, Sobat Uis, jadi sekarang itu kan ada Kak Era sama Kak Frita. Mau tanya nih, bagaimana perjalanan tadi kita udah tanya nih tentang kesibukan mereka di kompetisi yang ada di Himatri. Terus sekarang kita mau merunjuk lagi nih kepada personalnya. Jadi Kak Frita sama Kak Era ini sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak? Udah di semester berapa sih Kak? Kalau saya sendiri, saya sekarang udah di semester 5. Kemudian untuk kesibukannya sih masih dengan organisasi dan juga tugas kuliah. Kalau Kak Frita? Kalau saya sendiri sama, saya juga mahasiswa semester 5, mahasiswa pagi. Untuk kesibukan untuk saat ini berorganisasi. Nah, ada lagi nih Kak informasi bahwa Himatri Universitas Ibnu Sina itu memiliki hubungan baik dengan IMTI. Jadi IMTI itu adalah Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Wow, iya kemarin kalau nggak salah saya acaranya itu di Politeknik ya? Iya. Oh iya, jadi memang luar biasa banget ya Himatri ini. Selain dia ada ada kedekatan internalnya, dia eksternalnya juga ada. Dimana IMTI itu kalau nggak salah saya dari artikel yang saya baca itu, kalau kita dari Batam nih sebagai mahasiswa teknik industri, kita keluar atau ke Sumatera gitu, itu ternyata ada anggota IMTI itu kita disambut, Iya, ya bener benar, kan, benar. disambut seperti keluarga Betul. gitu. Jadi memang hubungan organisasi itu memang luar biasa banget guys, apalagi di tingkat mahasiswa ya, bener banget. Jadi memang kalau dilihat-lihat selain keseruan di kuliahnya, itu juga bisa diambil keseruannya itu dari pertemanan, dari hubungan yang ada di himpunan-himpunan Ya, ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana semuanya yang bingung banget mau pilih mau masuk mana ya setelah ini, kalau kamu nggak mau ribet ya kamu harus pilihnya Universitas Ibnu Sina. Karena Universitas Ibnu Sina itu memang pilihan terbaik yang pertama dari segi biaya. Nggak peres, memang dari segi biaya itu kita yang harus cari itu, apalagi kita bekerja ya. Gimana lagi kalian bisa kuliah, bekerja, terus bisa bayar cicilan cicilannya itu per bulan. Terus kelasnya ada 3 kategori ya. Dari mulai kelas pagi, sore, sampai kelas hybrid. Terus ada yang nanya lagi, Kak, kelas hybrid itu biasanya berapa persen online-nya, berapa persen offline-nya? Itu semuanya biasanya tergantung sama dosennya. Jadi menurut teman-teman lagi, teman-teman mau bergabung di mana dulu nih gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, yang saya pahamin itu hybrid itu dia 70% online, 60% online, 40%-nya offline. Jadi luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman yang memang punya kesibukan yang luar biasa di luar sana, tetap masih bisa berkuliah, bekerja gitu. Jadi memang kakak ini itu memang benar-benar yang pilihannya udah bener banget nih masuk di Universitas Ibnu Sina. Udah dengar kan tadi cuplikannya dari pertama, selain kuliah, bayangin ya, Kak Frita ini kelas pagi, kuliah, habis kuliah pagi, terus lanjut lagi organisasi. Istirahatnya kapan? Ya malam terakhir sama. Jadi ritmenya itu semua sama seperti nanti kita bekerja. Jadi setelah kita lulus dari sini dapat pekerjaan, ya gitu juga waktunya dari pagi sampai sore kerja, malamnya tetap istirahat. Jadi itu semuanya udah dilatih di lingkungan perkuliahan. Luar biasa sekali.
Oke, dari Kak Frita dan Kak Era kita udah masuk ke sesi terakhir nih. Ada kata-kata motivasi nggak nih buat Sobat UIS? Oke, pertama opening dulu dari Kak Intan ya. Kata-kata hari ini Kak Frita. Untuk teman-teman luar sana yang bingung mau kuliah di mana, itu bisa kuliah di Universitas Ibnu Sina karena dari harga terjangkau, dari tempat strategis, dan juga kita bisa milih waktu kita mau kuliah di mana, mau masuk pagi, sore, atau mungkin hybrid. Nah, lalu kalau teman-teman bingung mau masuk jurusan mana, kita ini Kota Batam, teman-teman. Kota Batam itu adalah kota industri. Nah, kalau teman-teman bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi, ada yang namanya program studi teknik industri. Nah, di program studi teknik industri kita akan belajar semua hal tentang industri. Jadi kalau teman-teman bingung mau kuliah di mana tapi punya prospek yang luas, masuk ke Teknik Industri Universitas Ibnu Sina. Wow, luar biasa. Ada satu lagi, kita mau spill kata-kata apa nih dari Kak Era? Kurang lebih sama aja sih. Udah terwakilkan. Oke, oh udah terwakilkan. Jadi nggak ada lagi nih kata-katanya Kak Era. Ada dong. Atau Ayo motivasi. dong, ayo dong. Ayo kita mulai ya. Kata-katanya dong Kak Era. Kata-kata hari ini pokoknya jangan lupa daftar di Universitas Ibnu Sina, karena seperti yang dibilang Kak Prita tadi, Universitas Ibnu Sina mendukung semua provide yang dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa, apalagi di Kota Batam yang memang terkenal dengan kota industri. Oke. Oke Sobat UIS, jadi untuk teman-teman semuanya yang mau mendaftar di PMB Universitas Ibnu Sina, itu sudah dibuka, linknya ada di atas ini. Jangan lupa mendaftar. Universitas Ibnu Sina, Kampusnya profesional muda. Bye.